Manggis bos, manggis, senggol bos. Bab 2605 sampai bab 2608. Melihat Malan telah menipunya sampai mati, tetapi masih terus memamerkan dirinya, Qian Hongyan bahkan lebih marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk ke arah Malan, mengangkat kepalanya dan mengutuk, "Sialan, apakah kamu tidak akan turun? Jika kamu tidak turun, aku akan segera naik dan melemparkanmu dari teras. Jika aku tidak membunuh kamu, aku tidak akan pernah menjadi manusia." Malan dengan ekspresi jijik, "Oh, kamu membuatku takut sampai mati Qian Hongyan. Kamu telah menghasilkan banyak uang dengan menjadi pembawa berita berhati hitam. Jadi kamu melanggar hukum dan melanggar hukum, kan? Tahukah kamu bahwa kamu bisa masuk ke rumah pribadi tanpa izin? Apakah kamu akan masuk penjara? Jika kamu memiliki kemampuan, masuklah dan cobalah. Aku akan memanggil polisi sekarang." Mendengar ini, kesombongan Qian Hongyan tiba-tiba melemah tanpa disadari. Dia lebih pintar dari Malan. Dia tahu bahwa dalam situasi ini, dia hampir tidak bisa melakukan sesuatu yang luar biasa kecuali menggunakan mulut dan emosinya untuk mengutuk. Belum lagi membobol rumah pribadi adalah tindakan ilegal. Menantu Malan, Ye Chen sendiri, tidak mampu menyinggung perasaannya. Bahwa Ye Chen ada di Jinling, dia adalah seorang pria dengan tangan dan mata yang kuat. Banyak orang kaya dan berkuasa mengikutinya dan berteriak tentang Tuan Ye tanpa henti. Jika dia benar-benar bergegas masuk dan membuat marah Ye Chen, dia mungkin akan lebih marah lagi. Marah tidak ada yang enak untuk dimakan. Namun, saat ini, dia tidak punya cara untuk melampiaskan amarahnya, dan dia begitu hancur sehingga dia melepas sepatunya, menggedor pintu dengan gila-gilaan, dan mengumpat dengan marah, "Malan, jika kamu memotong uangku, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Sekalipun aku hantu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi turun ke sini." Untuk sesaat, seluruh komunitas berada dalam keadaan panik. Bagaimanapun, ini adalah komunitas kelas atas. Ketika mereka mendengar pertengkaran dan kebisingan di bawah, tidak ada yang berteriak, tetapi banyak orang yang menjulurkan kepala untuk menyaksikan kegembiraan tersebut, dan kemudian berhenti bertanya. Bahkan Liu Manqiong yang tinggal di gedung bertingkat dan mengagumi pemandangan sungai pun tertarik dengan pergerakan masyarakat. Ia melihat seseorang mengumpat di masyarakat, berjalan ke jendela selatan dan mengerutkan kening, dan samar-samar melihat seorang wanita gila di area villa. Dia berteriak dan mengumpat di luar pintu. Jadi dia menutup saja semua jendela di sisi selatan. Saat ini, Qian Hongyan seperti Li Yunlong, yang ingin menyerang Kabupaten Pingan sendirian tanpa senjata atau meriam. Dia melihat ke pintu kokoh rumah Ye Chen dan terus mengumpat dengan histeris. Malan sedang berbaring di pagar. Meski telinganya dipenuhi kutukan Qian Hongyan yang tak tertahankan, dia tetap tertawa bahagia saat melihat ekspresi marah Qian Hongyan. Jadi dia tidak marah, tapi menghentikan rekaman videonya dulu, mengeluarkan segenggam biji melon dari saku celananya, dan sambil memakannya, dia menjatuhkan kulit biji melon tersebut dari teras, dan pada saat yang sama menatap Qian Hong dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Qian Hongyan, sejujurnya, aku hanya ingin melihat kamu ingin membunuhku tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan padaku. Seperti melolong tapi tidak bisa memakan tulangnya. Belum lagi betapa menariknya itu. Sialan." Qian Hongyan sangat marah dengan kata-katanya hingga dia hampir muntah darah. Dia menghentakkan kakinya dan mengutuk, "Malan, aku harus merobek mulutmu yang sialan itu berkeping-keping." Malan berkata dengan nada menghina, "Aduh, Qian Hongyan, bukankah biasanya kamu sopan? Mengapa kualitasmu begitu rendah sekarang? Ini bukan cara kamu biasanya berbicara dengan anggota keluargamu di ruang siaran langsung." Saat dia berbicara, Malan meniru Qian Hong. Dalam nada siaran langsung Yanzi, dia menangis dan berkata, "Anggota keluarga datang dan bantu Yanzi."
Suami dan anak Yanzi sama-sama lumpuh, ibu mertuanya tidak bisa makan dan akan mati kelaparan. Yanzi sedang mengandung supervisor di tambang batubara hitam. Bayinya akan segera lahir, dan aku tidak punya uang untuk membeli susu bubuk untuk bayiku. Yanzi juga mengidap penyakit menular seksual dan tidak punya uang untuk obati. Dia gatal dan menggaruk sepanjang hari, dan dia tidak punya uang untuk ke dokter. Qian Hongyan tidak menyangka Malan ada di sana. Dia membeberkan kekurangannya di sini, dan semakin dia mendengarkan, semakin marah dia menjadi. Pada akhirnya, dia sangat marah sehingga dia langsung melemparkan sepatu kulit kelas atas di tangannya ke arah Malan. Malan bereaksi dengan cepat, memiringkan kepalanya dan menghindar, lalu menoleh ke arah Qian Hongyan dan berkata sambil tersenyum, "Hei, kamu keren sekali." Qian Hongyan mengertakkan gigi, melepas sepatunya yang lain dan memukulnya. Setelah lewat, Malan memiringkan kepalanya lagi untuk menghindar dengan sempurna, lalu memandang Qian Hongyan dan berkata sambil tersenyum, "Oh, kamu masih menganggap nenekmu Ma sebagai Bush?" Bush, yang saat itu menjadi Presiden Amerika Serikat, kehilangan 2 sepatu karena seorang reporter Irak. Tapi dia lolos dengan mudah. Adegan itu selalu menjadi adegan klasik di berita internasional. Kini Malan juga lolos dari 2 serangan berturut-turut Qian Hongyan, dan langsung menghubungkan dirinya dengan Bush. Qian Hongyan benar-benar membuat Malan pingsan. Karena marahnya, nafasnya menjadi cepat dan otaknya terasa pusing. Lalu dia mundur beberapa langkah tak terkendali dan duduk di tanah. Lalu dia melihat Malan mengunyah biji melon seperti ajalang, dan menangis. "Malan, kamu terlalu sering menindasku. Aku akhirnya menyerah beberapa hari yang lalu. Kenapa kamu mencoba membunuhku? Kamu, aku sudah telah diintimidasi oleh Nyonya Xiao selama separuh hidupku. Sekarang aku akhirnya berdiri dan mengambil keputusan, dan kamu mencoba menipuku hingga mati lagi. Kamu dan dia berada dalam kelompok yang sama, kan?" Malan sedang makan biji melon. Sambil tersenyum berkata, "Qian Hongyan, kesalahanmu adalah kamu tidak boleh begitu sombong di depan nenekmu Ma. Ada apa? Kamu bukan satu-satunya yang menghasilkan $2 dan hebat. Kamu datang kepadaku setiap hari untuk meningkatkan kehadiranmu. Jangan lupa, uang yang kamu hasilkan adalah uang kotor. Bahkan jika aku tidak membeberkanmu, cepat atau lambat seseorang akan membeberkanmu." Setelah mengatakan itu, Malan menyipitkan matanya mata lagi dan berkata sambil tersenyum, "Oh, saya tidak. Anda tahu banyak tentang hukum? Saya ingin tahu apakah ini dianggap penipuan. Jika ini penipuan, jumlah uang yang terlibat dalam kasus Anda sangat besar, dan mungkin polisi akan datang untuk menangkapmu." Ketika Qian Hongyan mendengar ini, dia langsung ketakutan. Saat dia mengemudi sepanjang jalan, dia hanya bisa berpikir bahwa jalur finansialnya terputus. Dia membenci Malan di dalam hatinya. Tetapi dia lupa bahwa setelah dia terungkap, sepertinya bukan hanya jalur finansialnya yang terpotong. Sederhana. Mengarang cerita untuk menipu publik, menyembunyikan pendapatan, dan tidak melaporkan pajak adalah bahaya besar yang tersembunyi. Tepat ketika Qian Hongyan mengalami kerugian, beberapa kendaraan penegak hukum melaju ke komunitas, termasuk polisi, Departemen Pajak, dan Departemen Industri dan Komersial. Lampu biru dan merah di berbagai kendaraan penegak hukum terus berkedip, begitu menyilaukan hingga membuat Qian Hongyan gemetar ketakutan. Di antara mereka, 2 mobil polisi berhenti di depan Mercedes-Benz milik Qian Hongyan. Beberapa petugas polisi turun dari mobil dan melangkah di depan Qian Hongyan. Salah satu dari mereka memandangnya dan bertanya dengan suara dingin, "Apakah Anda Qian Hongyan?" Qian Hongyan memandang petugas polisi di depannya dan bertanya dengan wajah pucat, "Saya, Anda, apa yang bisa kamu melakukannya?" Petugas polisi berkata tanpa ekspresi, "Berdasarkan informasi yang terungkap secara online, kami menduga Anda terlibat dalam penipuan dan mungkin juga terlibat dalam penghindaran pajak. Silakan kembali bersama kami untuk bekerja sama dalam penyelidikan."
Setelah mendengar bahwa dia ingin bekerja sama dalam penyelidikan, Qian Hongyan mengetahui bahwa dia benar-benar akan mati kali ini. Dia berkata dengan sangat ngeri, "Petugas polisi, saya tidak melakukan penipuan. Apakah saya membuat sebuah kesalahan?" Petugas polisi berkata dengan tenang, "Apakah saya melakukan kesalahan? Anda akan tahu setelah penyelidikan selesai. Cepat bangun dan ikut kami." Setelah itu, petugas polisi menunjuk ke villa di depannya dan bertanya, "Apakah ini rumahmu, suamimu, putramu? Apakah ibu mertuamu tinggal di sini? Mereka juga harus bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan." Qian Hongyan sangat ketakutan hingga dia gemetar dan tidak berani berbicara. Ma Lan menunjuk ke villa sebelah dengan gembira di balkon dan berkata, "Petugas polisi, ini rumahku bukan rumahnya. Rumahnya di sebelah, suaminya, putranya, dan ibu mertuanya. Kamu sedang mencari juga tinggal di sebelah." Mendengar pengingat Ma Lan, petugas polisi itu mengangguk padanya dan bertanya, "Siapa kamu? Apakah kamu kenal Qian Hongyan?" Ma Lan berkata sambil tersenyum, "Ya, akulah yang mengungkapnya di internet." Setelah itu mendengar ini, petugas polisi bertanya dengan heran, "Apakah Anda pejuang Ma Lan?" "Ya, ya, ya." Ma Lan terkekeh dan berkata, saya pejuang." Petugas polisi berteriak padanya, dia mengacungkan jempol dan memuji, "Terima kasih, Ma Lan, jika kamu tidak mengungkapkannya, Qian Hongyan akan menipu lebih banyak orang. Saat itu, wajah kota Jinling kita akan hilang darinya. Saya berterima kasih atas nama masyarakat Jinling." Ma Lan tersanjung dan berkata, "Oh, Anda telah memberi saya penghargaan. Inilah yang harus saya lakukan." Petugas polisi kemudian memerintahkan orang-orang di sekitar dia, "Kamu harus memberikan uang itu ke Hong Kong dulu." Qian Hongyan dibawa ke dalam mobil, dan kemudian pergi ke villa sebelah untuk membawa kembali semua orang yang muncul di video untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Beberapa petugas polisi langsung merespon, lalu keduanya membantu Qian Hongyan berdiri dan mengangkatnya, dibawa ke dalam mobil polisi. Qian Hongyan sangat ketakutan, dia gemetar tak terkendali, dan bertanya dengan gemetar, "Itu, polisi, petugas, bagaimana saya akan dihukum? Anda tidak akan mengirim saya ke penjara?" Kata petugas polisi itu dengan dingin. Dia berkata, "Apakah kami akan mengirim Anda ke penjara tergantung pada apakah Anda telah melanggar hukum pidana. Jika Anda melakukannya, kami tidak akan pernah mentolerirnya dan pasti akan menyerahkan Anda ke kejaksaan untuk diadili." Qian Hongyan sangat ketakutan sehingga dia menangis. Meskipun dia belum pernah di penjara, dia telah mendengar tentang kondisi di sana, dan tentu saja dia sangat ketakutan. Ma Lan melihatnya menangis dan dimasukkan ke dalam mobil polisi, dan dia merasa lebih bangga. Dia memandang Qian Hongyan dan berteriak keras, "Yanzi, kamu harus melakukan reformasi dengan baik ketika kamu masuk. Yanzi, jangan mengecewakan orang-orang di ruang siaran langsung. Aku tidak berharap padamu." Qian Hongyan sangat marah. Dia menjulurkan kepalanya keluar dari mobil polisi dan mengutuk, "Ma Lan, tunggu aku akan membunuhmu cepat atau lambat." Mendengar hal ini, petugas polisi langsung memarahi berkata, "Qian Hongyan, berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan. Jika Anda mengancam keselamatan pribadi orang lain, meskipun Anda tidak mengambil tindakan nyata apapun, Anda masih dapat dihukum dengan hukuman setara karena memicu pertengkaran dan memprovokasi masalah." Qian Hongyan sangat ketakutan hingga dia tiba-tiba pingsan. Jadi dia hanya bisa menatap Ma Lan dengan kebencian, dan kemudian menundukkan kepalanya dengan jujur. Tak lama kemudian, beberapa petugas polisi tiba di villa sebelah. Saat ini Nyonya Xiao sudah tertidur. Xiao Changqian dan Xiao Hailong samar-samar mendengar suara bising di luar, namun karena mereka lumpuh di tempat tidur, mereka tidak bisa keluar untuk menyelidiki sebentar, jadi mereka hanya bisa berbaring di tempat tidur, dan bicara. Xiao Changqian berkata kepada Xiao Hailong, "Hailong, kenapa aku selalu merasa orang-orang berisik di luar terlihat seperti ibumu?"
Xiao Hailong berkata dengan canggung, "Ayah, nenek tidak membukakan jendela untuk kita ketika dia pergi. Jendela ini adalah disegel setelah ditutup rapat." "Bagus sekali. Aku benar-benar tidak bisa mendengar dengan jelas, tapi samar-samar aku mendengar suara seseorang tertawa tadi. Kedengarannya seperti jalang bau itu. Malan." "Malan?" Xiao Changqian berkata dengan terkejut. "Mungkinkah ibumu bersamaku? Apakah dia tersedak?" "Tidak mungkin." Xiao Hailong bergumam. "Bukankah ibu sudah lama pergi? Dia pasti pergi ke hotel. Tidak mungkin dia masih bertengkar dengan Malan saat ini." Xiao Changqian mengangguk setuju. "Benar, ibumu sudah lama pergi. Mungkin dia terbaring di hotel menikmatinya." Setelah mengatakan itu, kata Xiao Changqian dengan ekspresi tertekan, "Aku marah ketika memikirkan ibumu. Dia bukanlah orang yang cemburu setelah menghasilkan uang. Dia mendominasi di rumah setiap hari, memperlakukan kita seperti dua anjing." Xiao Hailong juga sangat tidak berdaya, dan menghela nafas. "Oh ayah, kamu juga tahu situasi di keluarga kita sekarang? Bisakah ibu membantuku? Aku beruntung bisa berbalik selama siaran langsung. Adapun emosinya saat ini, menjadi sejujurnya, aku tidak punya banyak pekerjaan lagi. Alasan utamanya adalah kita menyakitinya terlalu dalam beberapa waktu lalu, terutama kamu dan nenek. Jadi kamu tidak menganggapnya sebagai ibumu, Bung." Kata Xiao Changqian dengan marah, "Kamu tidak bisa menyalahkanku. Bukannya kamu tidak tahu tentang perbuatan ibumu? Kamu tidak memberitahuku bahwa kamu mengandung anak orang lain. Tetapi kamu juga memberiku penyakit perubahan yang luar biasa. Apa manusia dapat menanggung ini?" Setelah mengatakan itu, Xiao Changqian berkata dengan getir, "Lupakan saja. Hal penting terjadi di rumah sakit pada saat itu, dan semua orang mengetahuinya. Jadi saya tidak punya tempat untuk meletakkan wajah saya." "Oh, ngomong-ngomong, ada juga Malan bajingan yang menggantungkan lusinan kakol di balkonnya. Ini sengaja membuatku jijik. Kamu bilang aku sangat malu. Bagaimana aku bisa menatap ibumu dengan baik?" Xiao Hailong menghela nafas. "Hei, ayah, sejujurnya, menurutku ibu tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas masalah ini. Jika kalian berdua tidak bekerja sama untuk menipu Malan, Ye Chen tidak akan bisa melakukannya." Melakukannya, ibu mengirimnya ke tambang batu bara hitam. Awalnya, kalian berdua seharusnya dikirim ke tambang batu bara hitam karena masalah ini, tapi kamu bersembunyi di belakang dan membiarkan ibumu menghadapi Ye Chen sendirian. Bukankah ini yang harus dilakukan ibumu? Bertahan untukmu. Pada akhirnya, ibumu membayarmu. Setelah sekian lama, kamu masih tidak menyukainya, bagaimana mungkin dia tidak marah padamu?" Setelah itu, Xiao Hailong berkata dengan depresi, "Aku tidak ingin memahami ini kebenaran sebelumnya. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku tidak akan pernah sepertimu. Perlakukan ibumu dengan sikap dingin." Xiao Changqian memarahi dengan marah, "Hailong, aku tahu kamu hanya melihat ibumu naik menuju kesuksesan, dan kamu ingin buru-buru menjilatnya." Xiao Hailong buru-buru berkata dengan serius, "Itu bukan aku hanya membantumu. Dengan perawatan dan bukan pernikahan." "Ayo." Xiao Changqian mendengus dingin. "Aku tidak tahu tentangmu, nak. Anakmu selalu menjadi seorang ibu jika kamu punya payudara. Jangan bicara tentang ibumu. Meskipun itu Malan, jika aku punya uang untuk dibelanjakan untukmu, kamu juga bisa menelepon ibunya." Xiao Hailong berkata dengan marah, "Ayah, apa yang kamu katakan menghina? Aku mengatakannya dengan sangat objektif, dan aku tidak bisa menyalahkan ibu atas hal-hal ini. Kamu harus merenungkan masalahnya sendiri." "Persetan, Paman," Xiao Changqian berkata dengan marah, "kamu hanyalah serigala bermata putih." Xiao Hailong berkata dengan cepat, "Ayah, ini sepenuhnya masalah mentalitas. Jika ayah melihat masalahnya secara objektif, ayah pasti mempunyai pemikiran yang sama dengan saya." "Sama sepertimu, Paman," Xiao Changqian berkata dengan nada menghina, "aku tahu persis kamu seperti apa." "Oh ayah,
Jangan panggil aku ayah. Pergi dari sini, Xiao. Hailong juga sedikit marah dan berkata dengan muram, kamu orang yang keras kepala, tidak masalah jika kamu membentakku sekarang. Tetapi jika kamu tidak memiliki sikap yang benar di masa depan, uang yang diperoleh ibumu pasti tidak akan dihabiskan untukmu. Sambil berkata, Xiao Hailong menambahkan, jangan lupa, ibu juga mengatakan hari ini bahwa naskahmu adalah untuk terkena kanker pankreas. Kanker pankreas sangat cepat, orang akan hilang dalam beberapa bulan. Dengan kata lain, mulai sekarang, paling lama 1 atau 2 bulan, ruang siaran langsung ibu tidak lagi membutuhkanmu. Jika kamu masih belum memuaskan ibu saat itu, kamu akan menderita. Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia sedikit panik. Qian Hongyan mengucapkan kata-kata buruk kepadanya dan bahkan memukulnya. Dia secara alami sangat tidak senang. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Qian Hongyan menghasilkan uang seperti air, dia tidak bisa menahan diri. Pikirkan apa yang baru saja dikatakan Xiao Hailong. Apa yang dia katakan? Jika Qian Hongyan benar-benar tidak ingin dia menghabiskan uangnya, bukankah semua penghinaan ini akan sia-sia? Terlebih lagi, Qian Hongyan tidak akan berguna lagi baginya dalam waktu dekat. Jika kamu membukanya, itu akan menjadi lebih buruk. Memikirkan hal ini, dia juga mengambil keputusan dan berpikir dalam hati. Sepertinya aku masih harus rukun dengan Qian Hongyan di masa depan. Adapun martabat tentang seorang laki-laki, semuanya sudah berakhir sekarang. Aku masih tidak peduli. Ini kacau. Segera setelah aku selesai berbicara, ada ketukan di pintu, dan seseorang di luar bertanya, apakah mereka milik Xiao Changqian dan Xiao Hailong keluarga? Mendengar seseorang mengetuk pintu, Xiao Changqian tanpa sadar bertanya, siapa itu? Begitu dia selesai berbicara, pintu dibuka dan beberapa petugas polisi masuk. Salah satu dari mereka memandang Xiao Changqian dan Xiao Hailong dan bertanya, kalian apakah mereka keluarga Qian Hongyan? Xiao Changqian berkata tanpa sadar, saya suaminya. Xiao Hailong juga berkata, saya putranya. Petugas polisi itu mengangguk dan berkata, oke, bangun, ikutlah dengan kami dan bekerja sama dalam penyelidikan kami. Bekerja sama dengan penyelidikan? Xiao Changqian bertanya tanpa sadar, petugas, apakah itu Qian Hongyan? Apakah sesuatu terjadi padanya? Petugas. Polisi berkata dengan tenang, kalian telah melihat videonya diekspos secara online. Apakah kamu tidak melihatnya? Video? Xiao Hailong berseru dan bertanya. Video apa? Kami tidak tahu situasi video apa. Petugas polisi bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Video Anda telah terekspos di internet. Anda belum melihatnya. Ekspos kami? Xiao Changqian bertanya dengan gugup. Apa yang terjadi? Saya bahkan tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Petugas polisi berkata dengan tenang, tidak masalah jika kami tidak tahu. Kami akan memberitahu Anda di sana. Bangun dan ikuti kami. Xiao Changqian berkata dengan cepat, kamerat petugas polisi, saya dan anak saya sama-sama lumpuh. Kami belum pulih dan tidak bisa bangun sama sekali. Petugas polisi itu mengerutkan kening dan bertanya, dia, apakah Anda kecanduan akting? Jangan kira saya tidak tahu bahwa Anda semua palsu. Aren, bukankah kamu sengaja menunjukkannya kepada netizen agar mereka bisa memesan dan membeli sesuatu di ruang siaran langsungmu? Di kepolisian kalian semua berani berakting di depanku. Kalian sangat berani. Xiao Changqian buru-buru berkata, kamerat petugas polisi, ini adalah kesalahpahaman yang sangat besar. Kami mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu dan telah lama lumpuh di tempat tidur. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat pergi ke rumah sakit untuk menyelidiki file kami. Mereka adalah semua di sana. Petugas polisi itu mengerutkan kening, mengingat mereka berdua telah berbaring di tempat tidur sejak dia memasuki pintu, hampir tidak bergerak, dan dia mulai mempercayai kata-kata Xiao Changqian. Jadi, dia berkata, jika Anda benar-benar kesulitan bergerak, maka saya akan meminta 2 orang untuk datang dan membantu Anda masuk ke dalam mobil. Pertama,
pergi ke kantor polisi untuk bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan. Setelah penyelidikan selesai, kami akan mengirim kalian berdua kembali." Xiao Changqian bertanya dengan gugup, "Kamerat petugas polisi, apa yang terjadi? Apa yang Anda katakan seseorang baru saja mengungkap kami, mengungkap siaran langsung istri saya yang menjual barang?" "Iya." Polisi petugas mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dia membuka videonya, menyerahkannya kepada Xiao Changqian, dan berkata dengan tenang, "Lihat sendiri. Lagi pula, itu adalah apa yang Anda katakan secara pribadi, dan tidak ada orang lain yang dapat menuduh secara salah kamu atau menyiramkan air kotor padamu." Xiao Changqian menatap video itu dan melihatnya. Video itu diputar secara otomatis, dan kata-kata pertama yang diucapkan Qian Hongyan dalam video itu hampir membuatnya takut. Meskipun Xiao Hailong, yang sedang berbaring di tempat tidur di sebelahnya, tidak dapat melihat gambar itu, dia dapat mengetahui apa yang terjadi dengan mendengar suaranya, dan dia sangat ketakutan hingga merinding di sekujur tubuhnya. Sebelum video selesai diputar, petugas polisi mengambil kembali ponselnya dan bertanya dengan dingin, "Sekarang tahukah Anda mengapa Anda diminta kembali untuk bekerja sama dalam penyelidikan?" Dahi Xiao Changqian dipenuhi keringat dingin dan dia tergagap. Tapi istri saya tidak mungkin berbohong saat siaran langsung, karena kami berdua memang lumpuh, dan kami benar-benar tidak punya uang untuk berobat." Petugas polisi bertanya kepadanya, "Istri Anda sudah mengemudi sebuah Mercedes-Benz. Apa yang Anda katakan kepada saya? Saya tidak punya uang untuk perawatan medis. Apakah menurut Anda saya akan mempercayainya?" Xiao Changqian dengan cepat menjelaskan, "Petugas, Anda salah paham. Saya tidak membicarakannya sekarang. Saya bicarakan ketika dia baru memulai streaming langsung. Saat itu kami benar-benar terlalu miskin untuk membuka pot. Jadi dia berpikir untuk mendapatkan hadiah melalui streaming langsung. Tanpa diduga, semakin banyak orang yang mengikutinya. Jadi dia mulai menjual barang melalui streaming langsung. Dan uang yang dia hasilkan juga melalui siaran langsung atau lebih baru, itu sesuatu." Petugas polisi bertanya dengan dingin, "Karena Anda telah menghasilkan begitu banyak uang, mengapa Anda masih menjual dengan menyedihkan? Mercedes istri Anda Benz G seharusnya cukup untuk biaya hidup dan biaya pengobatan Anda dan suami. Bukan, netizen yang bermaksud baik membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Setelah masalah Anda terselesaikan, mengapa Anda tidak segera menghentikannya? Mengapa Anda terus melanjutkan mengkonsumsi simpati netizen untuk keluargamu? Kamu jelas punya uang yang tak ada habisnya, tapi kamu masih membicarakan keluargamu di depan kamera. Menyedihkan sekali. Menurutmu ini benar?" Xiao Changqian terdiam sesaat. Dia tahu bahwa masalah ini sangat konyol sehingga seluruh keluarganya tidak menganggapnya serius. Itu seperti sepotong air, dan jelas bahwa 3.000 yuan sudah cukup. Setelah menyembuhkan penyakitnya, dia bersikeras untuk mengumpulkan 30 juta untuk Suidici. Ini pasti ada masalah. Polisi datang ke rumahnya, yang juga merupakan situasi yang dia bayangkan sebelumnya. Dalam keputusasaan, dia dan putranya Xiao Hailong hanya bisa dibawa keluar ruangan dengan bantuan beberapa petugas polisi. Yang juga dibawa keluar rumah bersama mereka adalah Nyonya Xiao, yang baru saja tertidur tetapi terbangun oleh ketukan di pintu. Saat ini, wanita tua itu tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia melihat polisi membawa putra dan cucunya keluar, dia buru-buru bertanya, "Changqian, Hailong, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Polisi apa yang menangkapmu?" Untuk petugas polisi dengan cepat menjelaskan, "Nenek, tolong jangan salah paham, kami tidak menangkap kalian bertiga. Tetapi karena Anda dicurigai melakukan penipuan, kami ingin kalian bertiga datang ke kantor polisi untuk bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan." Hati Nyonya Xiao dia tiba-tiba terkejut dan melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Kamerat petugas polisi, menantu perempuan saya melakukan semua hal yang menipu. Saya belum pernah melakukannya. Anda tidak boleh membawa saya dan Pak Tua masuk penjara." Nyonya Xiao tua, yang pernah di penjara,
tidak bernostalgia dengan tempat itu. Sebaliknya, dia dipenuhi rasa takut. Dia tahu bahwa perbuatan menantu perempuannya tidak terhormat, dan dia bahkan mungkin dicurigai melakukan kejahatan. Jadi dia ingin segera mengakhiri hubungan dan tidak melibatkan dirinya sendiri. Namun, petugas polisi tersebut tetap berkata dengan sabar, "Nenek, jangan terlalu panik. Kami hanya meminta nenek untuk pergi ke sana dan membantu penyelidikan. Jika tidak ada masalah, kami akan memulangkan nenek." Nyonya Xiao tidak punya masalah pilihan selain mengikuti mobil polisi. Tak lama kemudian, beberapa mobil polisi dengan cepat meninggalkan Thomson Yipin dan menuju ke biro kota. Setelah tiba di biro kota, keluarga Qian Hongyan beranggotakan 4 orang diisolasi dan diinterogasi secara terpisah. Karena daya tahan mental mereka yang buruk, mereka berempat menjelaskan keseluruhan cerita dalam waktu singkat. Yang tidak disangka petugas polisi adalah Xiao Changqian dan Xiao Hailong ternyata lumpuh. Awalnya mereka mengira kelumpuhan kedua orang ini palsu, namun kini melalui kasus rumah sakit dan penilaian visual keduanya, mereka bisa memastikan bahwa keduanya memang lumpuh. Kali ini, keadaan menjadi agak sulit bagi polisi. Jika kasus kedua orang ini dipalsukan, maka tuduhan penipuan keluarga pasti akan terbukti. Namun, kasus kedua orang ini nyata, yang membuktikan bahwa Qian Hongyan tidak memalsukan dokumen untuk menipu publik. Oleh karena itu, tindak pidana penipuan ini sebenarnya belum cukup. Namun, ada preseden sanksi administratif untuk siaran langsung semacam ini yang menjual barang-barang yang menjual cerita menyedihkan dan cerita yang dibuat-buat, umumnya akan dikenakan penahanan administratif selama 7 hingga 15 hari tergantung beratnya kasus. Jadi polisi segera mengambil keputusan untuk menahan Qian Hongyan terlebih dahulu selama 10 hari dan memblokir secara permanen akun platform video pendeknya. Jika penyelidikan menemukan bukti bahwa dia dicurigai melakukan kejahatan, dia akan diserahkan ke kantor kejaksaan untuk diadili. Meskipun Xiao Changqian, Xiao Hailong dan Nyonya Xiao adalah kaki tangan, melihat ayah dan putranya memang lumpuh di tempat tidur, dan Nyonya Xiao sudah tua dan harus mengurus sepasang anak dan cucu, dia memberikan mereka bertiga tempat yang luas dan menghindari hukuman. Penahanan administratif 10 hari adalah berkah di antara kemalangan bagi Qian Hongyan. Dia berpikir dalam hati, tidak masalah jika saya ditahan selama 10 hari, selama uang saya tidak disita. Tapi saat dia berpikir ini, masalah pajak orang itu kemudian mendatanginya dan berkata, "Qian Hongyan, setelah verifikasi kami, setoran kartu bank Anda telah melebihi 10 juta selama periode ini. Tetapi Anda belum membayar pajak pribadi 1 sen pun. Apa yang terjadi?" Penyiar pribadi seperti Qian Hongyan dapat menarik pendapatan mereka dari siaran langsung di platform langsung dari platform. Tetapi uang tersebut belum termasuk pajak dan pembawa berita harus mengajukan pajak mereka sendiri. Namun Qian Hongyan tidak pernah mengajukan pengembalian pajak karena enggan kehilangan pendapatan dalam jumlah besar. Sekarang, Departemen Pajak juga datang ke rumahnya, dan dia tiba-tiba panik. Dia hanya bisa berbohong dengan cepat dan berkata, "Kamerat, Anda juga telah melihat situasi di rumah saya. Saya memiliki 2 pasien lumpuh di tempat tidur yang membutuhkan untuk diurus. Ada seorang lelaki tua yang perlu dijaga. Dia sangat sibuk dan pusing di waktu-waktu biasa, dan dia tidak mengurusnya untuk sementara waktu." Sambil berkata, dia punya ide dan segera mengambil keputusan. Soalnya, siaran langsung saya sebenarnya tidak lama, waktunya hanya beberapa bulan. Bahkan, saya berencana untuk mengajukan pajak segera setelah saya selesai bekerja beberapa hari ini. Staf Departemen Pajak tahu bahwa dia pasti berbohong. Tetapi seperti yang dia katakan, dia baru lebih dari sebulan sejak dia mulai menjual barang secara langsung. Jika dia bilang dia lupa, atau terlalu sibuk untuk mengajukannya pajak, Departemen Pajak tidak punya cara untuk membuktikan bahwa dia sengaja menghindari pajak. Jadi, petugas pajak memberinya langkah, "Kami memahami situasi Anda. Memang ada beberapa faktor objektif,
jadi kami tidak akan menyelidiki apakah ada penghindaran pajak. Anda hanya perlu melaporkan pajak penghasilan pribadi sesegera mungkin sesuai dengan penghasilan Anda yang sebenarnya. Itu saja. Qian Hongyan bertanya tanpa sadar. Berapa tarif pajak penghasilan pribadi kita, petugas? Pajak menjelaskan, siaran langsung barang Anda termasuk dalam upah tenaga kerja, dan upah untuk tenaga kerja termasuk dalam pendapatan komprehensif warga negara. Dalam perhitungan akhir, setelah pembayaran dilakukan, tarif pajak akan dari 3% menjadi 45%. Karena jumlah Anda telah mencapai tingkat tertinggi, bracket 45% berlaku. Qian Hongyan tiba menangis dan berkata, 45%. Ini keterlaluan. Petugas pajak berkata dengan serius, Qian Hongyan, bayar pajak penghasilan pribadi sesuai dengan hukum. Ini adalah kewajiban setiap warga negara, dan pajak pribadi kita tidak tinggi di dunia. Eropa tarif pajak pribadi tertinggi di Jepang dan Jepang keduanya di atas 50%, dan Amerika Serikat juga 45%. Qian Hongyan ingin mati, tetapi dia masih bisa menjelaskan situasi di saat kritis. Berpikir dalam hati, karena saya semua pendapatan telah terungkap, jadi membayar pajak pasti diperlukan. Para selebritis dan pembawa berita yang menghindari pajak pada dasarnya tidak memiliki akhir yang baik, dan saya pasti sama. Lagi pula, keberuntunganku tidak terlalu buruk. Lagi pula, aku punya waktu singkat untuk menghasilkan uang. Jadi aku bisa menggunakan alasan lupa membayar pajak atau tidak punya waktu membayar pajak untuk menebusnya. Jumlah pajak dan denda hanya akan lebih besar. Pada titik ini, Qian Hongyan hanya bisa dia mengangguk dengan jujur dan berkata, saya bersedia membayar pajak, saya bersedia membayar pajak. Ketika saya keluar, saya akan membayar pajak sesegera mungkin. Saat ini, Qian Hongyan berpikir dalam hatinya, bahkan jika dia kehilangan penghasilannya, dia harus membayar pajak lagi. Setelah membayar pajak penghasilan, saya masih memiliki setidaknya beberapa juta uang tunai di dalam meski jumlahnya jauh lebih kecil dari fantasi saya sebelumnya yang berjumlah ratusan juta dan miliaran. Beberapa juta di tangan saya sudah cukup bagi saya untuk hidup. Melihat sikapnya yang baik, pemungut pajak memperingatkannya dan pergi lebih dulu. Pada saat ini, Qian Hongyan, seolah-olah dia baru saja lolos dari bencana, duduk di kursi interogasi dan menghela nafas lega. Melihat ini, petugas polisi berkata dengan suara dingin, Qian Hongyan, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dari lubuk hati saya yang paling dalam. Anda harus berterima kasih kepada Malan karena telah mengungkap Anda. Dia mengungkap Anda hari ini dan menempatkan Anda di belakang sehingga bahwa kamu tidak akan membuat kesalahan besar, Qian. Hong setelah mendengar ini, Yan tentu saja merasa tidak puas dan kesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, pelacur bau itu, Malan, dia memotong uangku, dan dia masih ingin aku berterima kasih padanya. Jika aku tidak menemukan kesempatan untuk membunuhnya, aku tidak akan melakukannya. Aku minta maaf pada diriku sendiri. Ketika petugas polisi melihat ekspresi tertekannya, dia berkata, apakah menurut Anda saya bercanda dengan Anda? Sejujurnya, kami semua telah melihat video dia mengekspos Anda. Anda mengatakan bahwa Anda akan membiarkan suami Anda berpura-pura mengidap kanker pankreas. Anak Anda berpura-pura mengidap kanker pankreas. Uremia, dan ibu mertua Anda berpura-pura buta karena menangis. Alasan mengapa Anda hanya dapat menahannya selama 10 hari adalah karena suami Anda dan anak Anda memang lumpuh. Kami tidak dapat mendefinisikannya sebagai kejahatan penipuan bagi Anda. Jika Anda benar-benar melakukan apa yang baru saja Anda katakan, itu akan menjadi kejahatan penuh penipuan. Pada saat itu, pengadilan mungkin akan menghukum Anda 10 tahun. Qian Hongyan berkata dengan ngeri, apakah hukumannya akan sama lamanya, 10 tahun? Petugas polisi berkata dengan tenang, setelah diklasifikasikan sebagai kejahatan penipuan, jumlah yang terlibat dalam kasus Anda sudah sangat besar, hukumannya 10 tahun, dan semua keuntungan ilegal harus disita.
Jika jumlahnya meningkat selama periode ini, Anda pasti akan dihukum lebih dari 10 tahun atau bahkan lebih lama. Qian Hongyan tertegun. Dia tidak menyangka, tapi bahkan jika Anda menjual dengan buruk selama siaran langsung, akan ada konsekuensi yang sangat serius, dan bahkan dapat memicu hukum pidana. Namun, meskipun Ma Lan secara tidak langsung membantu Qian Hongyan bangkit dari keterpurukan, Qian Hongyan tidak bisa memaafkannya sama sekali. Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa ketika dia keluar, dia akan menemukan cara untuk membalas dendam pada Ma Lan. Pada saat yang sama, video Qian Hongyan masih beredar di internet. Semakin banyak orang yang membeli barang-barang dari ruang siaran langsung Qian Hongyan merasa marah ketika mereka melihat video yang mengekspos Qian Hongyan. Mereka awalnya memesan barang dari ruang siaran langsung Qian Hongyan karena simpati, dan kualitas barangnya sangat buruk, yang telah lama membuat mereka sangat tidak puas. Namun, karena simpati kepada Qian Hongyan, mereka belum pernah melakukannya sebelumnya, minta pengembalian. Namun sekarang, ketika mereka melihat video Qian Hongyan, melihat wajah jelek Qian Hongyan, dan bahkan melihat Qian Hongyan memperlakukan orang tuanya seperti dirinya sendiri, sebagai ketidakadilan, mereka merasa sangat tidak puas. Akibatnya, banyak orang mulai mencari pejabat tersebut, berharap dapat mengembalikan barang yang dibeli dari ruang siaran langsung Qian Hongyan, dan juga berharap platform tersebut dapat memberikan hukuman berat kepada Qian Hongyan. Tim operasi platform video pendek mengadakan pertemuan darurat di markas besar Yanjing. Dalam pertemuan tersebut, para eksekutif sepakat bahwa platform tersebut harus memberikan jawaban yang memuaskan kepada konsumen sesegera mungkin, tidak hanya untuk meredakan kemarahan mereka secara efektif, tetapi juga untuk menghukum keras perilaku Qian Hongyan sehingga jangkar lain dapat belajar darinya. Kesalahan yang sama lagi. Oleh karena itu, kepala pengacara grup tersebut memberikan saran. Dia percaya bahwa platform tersebut harus memberikan kompensasi terlebih dahulu kepada konsumen ini dan mengembalikan jumlah penuh dari semua pesanan yang dibeli di ruang siaran langsung Qian Hongyan. Total volume transaksi ruang siaran langsung Qian Hongyan adalah sekitar lebih dari 60 juta yuan. Sejumlah kecil uang hanyalah setetes air untuk platform ini. Selain itu, platform harus terlebih dahulu membayar kompensasi dan kemudian mengajukan klaim dari Qian Hongyan dan pedagang yang meminta Qian Hongyan untuk membawa barang, mengharuskan mereka menanggung sebagian biaya ini. Jika mereka menolak menanggungnya, mereka akan dihukum, menuntut, dan begitu mereka menang, mereka harus membayar kompensasi. Jika mereka masih menolak, platform juga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penegakan hukum. Dengan cara ini, Qian Hongyan harus membayar semua pendapatan dari siaran langsungnya. Begitu dia menolak memberikan kompensasi, dia akan dikenakan sanksi hukum. Ini juga akan sangat menghalangi penyiar siaran langsung lainnya. Qian Hongyan yang baru saja dikirim ke pusat penahanan masih bersyukur bisa menyimpan setidaknya setengah dari penghasilannya setelah keluar untuk membayar pajak. Tapi yang dia tidak tahu adalah bahwa setiap uang yang dia hasilkan akan dikembalikan, bersambung.